warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tanda baca lanjutan dan unsur serapan. Dengan saya Surti Puspitasari, NPM 20202151500256. Di sini saya akan menjelaskan tanda elipsis, tanda petik 2, tanda petik tunggal, dan tanda kurung. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam suatu dialog. Jumlah tanda elipsis yaitu ada 3 buah titik. Contoh penulisan tanda elipsis. Tanda elipsis didahului dan diikuti oleh spasi. Contohnya, penyebab kemerosotan tanda elipsis akan ditindak lebih lanjut. Tanda elipsis di akhir kalimat dan diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik tersebut yaitu ada 4 buah. Contohnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah tanda elipsis dan diikuti oleh tanda titik. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, jadi simpulannya tanda elipsis, oh saatnya istirahat. Tanda petik. Nama tanda petik dalam ejaan yang dimaksud adalah tanda petik 2, bukan tanda petik 1 atau tanda petik tunggal. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah, dan bahan tulisan lainnya. Contohnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, diikuti tanda petik 2, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, diakhiri tanda titik dan diberi tanda petik 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak tanda petik 2, pahlawanku terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah yang belum begitu terkenal atau kata yang memiliki arti khusus. Contohnya, pekerjaan itu akan dilakukan dengan tanda petik 2 cara dan ralat saja. Tanda petik tunggal atau yang disebut tanda petik 1 digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lainnya. Contohnya, tanya dia, diikuti tanda petik 2, kau dengar bunyi, diikuti tanda petik 1, kring-kring tadi. Tanda petik tunggal juga digunakan untuk mengapit makna atau ungkapan. Contohnya, terpandai. Tanda petik tunggal, paling pandai. Dan tinggi hati. Tanda petik tunggal, sombong, angkuh. Tanda petik tunggal pada sombong dan diikuti tanda koma angkuh, lalu diikuti tanda petik tunggal lagi. Ini menunjukkan bahwa kalimat tinggi hati atau kata tinggi hati ini memiliki lebih dari satu makna. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia tidak membawa SIM. Tanda kurung atau buka kurung, surat izin mengemudi, tutup kurung. Tanda kurung di sini digunakan untuk menjelaskan arti atau kepanjangan dari tulisan SIM tersebut. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat utama. Contohnya,
Keterangan itu, buka kurung, lihat tabel 13 tutup kurung, menunjukkan arti sebenarnya. Tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf untuk memerinci keterangan. Contohnya, faktor produksi menyangkut masalah A buka kurung tutup kurung, bahan baku diberi tanda koma, B buka kurung tutup kurung, biaya produksi, dan C buka kurung tutup kurung, tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Wali Hadi Salamah dengan nomor NPM 202021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang tanda garis miring. Seperti yang kita ketahui, tanda garis miring ini dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan masa 1 tahun terbagi dalam 2 tahun atau takwin atau tahun ajaran baru. Adapun contohnya pada nomor surat yaitu nomor 7 garis miring PK garis miring 2008. Kemudian ada juga nama jalan yaitu Jalan Keramat 3 garis miring 10, artinya Jalan Keramat 3 nomor 10. Ada tahun ajaran 2006 garis miring 2007, artinya tahun ajaran 2006-2007. Kemudian tanda garis miring ini dipakai sebagai pengganti kata dan atau setiap. Ya, bisa kita ambil contoh di sini, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Artinya dikirimkan lewat darat atau laut, atau bisa juga contoh lain yaitu harga 2.500 garis miring lembar. Artinya 2.500 per lembar. Ada juga siswa garis miring siswi, artinya siswa atau siswi. Kemudian yang kedua saya akan mempresentasikan tentang tanda apostrof, artinya tanda penyingkat menunjukkan penghilang bagian kata, bagian angka atau tahun. Biasanya ini menggunakan tanda kutip ya. Contohnya malam kutip lah tiba, artinya sama dengan lah itu artinya telah ya. Kemudian 5 Maret kutip 09, artinya 5 Maret 2009. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina dengan NPM 2020-21500-271 dari kelas X2B. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat. Materi yang pertama yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasanya dipakai di dalam untuk mengapit huruf, kata, tambahan, atau koreksian keterangan di dalam kalimat penjelas yang sudah ada tanda kurungnya. Contohnya itu seperti ia memberi uang kepada anaknya, yang diberi tanda kurung yaitu kepadanya. Persamaan kedua kata tersebut ini adalah sebagai proses bentuk perbedaan yang dibicarakan di dalam bab ini. Ada 2 halaman, dapat dilihat di halaman 25 sampai 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Subrata dengan NPM 202021500320. Di sini saya akan menjelaskan materi penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari daerah bahasa asing, kata istilah bahasa Indonesia yang berasal dari daerah, terutama bahasa Jawa. Contohnya, melaku artinya jalan, urip artinya hidup. Ketentuan umum penulisan unsur serapan. Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam istilah asing yaitu penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk bahasa Indonesia dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Contoh, description jadi deskripsi, accumulation jadi akumulasi. Tulisan dan lafal berubah. Pengindonesiaan kelompok ini merupakan gabungan pengindonesiaan berdasarkan ejaan dan lafal.
Contohnya, kredit jadi kredit, komputer jadi komputer. Unsur serapan yang sudah lazim. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung berabad-abad. Padanya, kaidah pengindonesiaan kata asing baik dari bahasa Arab ataupun bahasa Inggris berlangsung secara tidak berurutan. Contohnya, khabar atau kabar dalam bahasa Arab, winkel atau bengkel dalam bahasa Belanda. Terima kasih.